Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi. Ini Pak, kita bicara mengenai BP2T. Walaupun Pak Dadang baru 1 bulan Pak ya menjabat sebagai panitia BP2T, tapi seperti apa sih yang Bapak lihat tentang BP2T Pak? BP2T ini adalah sebagai institusi yang eh, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, oleh karenanya tentu saja kami di lembaga ini harus berupaya memberikan satu kepastian di dalam pelayanan. Ya. Oleh karenanya eh, kita ke depan tentu saja berharap bahwa dan diupayakan oleh kami dengan seluruh jajaran di BP2T ini bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Tangerang Selatan sebagai pemohon perizinan, dan agar pelaksanaan proses perizinan yang dimohonkan itu bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap kepada pemohon tidak mengajukan permohonan itu melalui pihak lain atau calon lah katakan. Jadi lebih baik yang bersangkutan datang sendiri ke BP2T kemudian mendaftarkan apa yang dimohonkannya, ya, sehingga nanti bisa langsung berhubungan dengan pelayan staf kami yang melayani itu. Apa itu juga sebagai salah satu cara Pak untuk menghindari praktek-praktek yang maaf tanda kutip merugikan negara Pak? Betul. Termasuk program kita di BP2T, sejak kami ya ada di sini, kami langsung memang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bank Jabar sehingga untuk pembayaran retribusi yang menjadi kewajiban pemohon itu tidak lagi diterima oleh bendahara penerimaan di BP2T, tetapi uangnya langsung disetor ke Bank Jabar. Jadi bendahara penerimaan di BP2T itu hanya membuat catatan saja karena memang secara real uangnya langsung disetorkan oleh pemohon oleh yang bersangkutan ke Bank Jabar. Jadi ke kita itu hanya bukti store saja. Jadi bendahara penerimaan itu hanya mencatat bukti store, bukan menerima uang, ya, bukan menerima uang. Nah, mudah-mudahan dengan mekanisme yang kami lakukan tentu saja bisa lebih baik ke depan sehingga masyarakat juga bisa lebih nyaman di dalam mendapatkan pelayanan yang kami berikan. Bahkan di 2012 nanti, ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Kami pun punya program dan punya perencanaan untuk melaksanakan pelayanan unit mobil layanan keliling, gitu ya, unit layanan keliling, sehingga diharapkan nanti masyarakat yang memang tidak sempat ke BP2T tetapi mereka bisa terlayani, bisa mendaftar di mobil unit layanan itu, gitu, dan itu akan mobile, ya, di wilayah Tangsel ini, gitu. Rencana berapa unit Pak? Kita merencanakan sih paling tidak ada 2 unit, tetapi tergantung nanti tentu saja dari anggaran yang ada apakah memang pada 2012 ini cukup sementara 1 unit dulu atau memang bisa umpamanya kita realisasikan 2 unit mobil layanan keliling. Apakah memang Tangsel membutuhkan Pak seperti itu Pak? Kalau saya lihat kalau memang ada juga dan banyak, tentu saja intinya adalah di dalam rangka memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka yang memang umpamanya tidak sempat, kemudian waktunya terbatas,
harus datang ke BP2T cukup jauh umpamanya seperti itu, tetapi dengan ada unit layanan keliling mangkal di satu tempat, berarti masyarakat yang di wilayah pada saat hari mobil itu mangkal itu bisa terlayani, tidak perlu datang ke sini. Ya, artinya baru terlayani adalah untuk dalam pendaftarannya, karena proses kan tidak bisa instan. Ya. Di situ daftar, di situ selesai, tidak seperti itu. Terus Pak, mengenai rumor bahwa begitu sulitnya dan menjelimitnya dan tanda kutip Pak ya pengurusan izin di BP2T, tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ada Gimana? Mengenai rumor bahwa begitu sulitnya untuk membuat izin, begitu ininya masyarakat kesulitan, lama bikin izin Pak ya, selesai izinnya. Tanda kutip Pak ya, ini kan masih pandangan masyarakat umum Pak ya, yang perlu diluruskan Pak. Kita sedang upayakan secara maksimal dengan kawan-kawan di BP2T untuk merespon apa yang menjadi keluhan seperti itu. Kita sekarang sedang menggodok SOP ya, standar operasional prosedur di dalam pengurusan perizinan, sehingga nanti itu akan kita lihat lagi, kita akan evaluasi kalau memang bisa lebih efisien dari sisi waktu, mana yang bisa diefisienkan sehingga nanti pelayanan cepat, kemudian mudah ya, bisa dirasakan oleh masyarakat, insya Allah. Mudah-mudahan ya, doanya saja lah kami sebagai teamwork yang ada di BP2T ini bisa bekerja secara maksimal, beri kesempatan kepada kami untuk melakukan itu, sehingga yang sudah baik, yang sudah dilakukan selama ini tentu saja kita akan upayakan paling tidak kita pertahankan. Kalau memang bisa kita tingkatkan, kita tingkatkan, kan seperti itu. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang ternyata perlu dilakukan evaluasi, dilakukan langkah-langkah untuk diluruskan, ya kita akan coba itu ya. Kembali intinya bahwa BP2T sebagai lembaga yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kita ingin memberi pelayanan ini kalau bisa tentu saja adalah pelayanan yang paripurna ya. Masyarakat sebagai pemohon, masyarakat sebagai customer, tentu saja diharapkan mereka bisa puas mendapat pelayanan itu. Nah, indikatornya sebenarnya dari sisi pelayanan kan tidak terlalu ini, gampang saja pelayanan. Kalau di dalam pelayanan itu tidak banyak yang menyampaikan komplain, maka pelayanan itu sudah cukup baik. Tetapi kalau umpamanya di dalam pelaksanaan pelayanan itu banyak komplain, itu harus introspeksi diri bahwa kenapa seperti itu. Artinya pelayanan kurang berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang Pak Dadang lihat potensi PAD penghasilan untuk daerah di Tangsel sendiri dari segi perizinan, dari retribusinya Pak ya, seberapa besar Pak ya nanti, terutama untuk tahun 2012? Di 2012 kita rencana pendapatan dari izin yang ada di BP2T itu, karena izinnya itu hanya IMB dengan HO, itu di target sebesar 18,7 miliar. 18,7 miliar itu 3 miliar dari HO, sisanya dari IMB. Optimis Pak bisa tercapai? Insya Allah, mudah-mudahan. Bahkan kalau saya sih melihat mudah-mudahan bisa melebihi dari target tadi ya, karena memang target ini sudah dihitung dengan seksama. Artinya bahwa kita tidak asal membuat target, tidak, tetapi berdasarkan
hitungan potensi yang ada di wilayah Tangsel, ya, seperti itu. Dari apa karena Bapak lihat perkembangan Tangsel makin besar Pak, dari sisi itu yang Bapak lihat untuk perizinan akan lebih besar? Kalau kaitannya dengan Perkembangan IMB perizinan seperti itu tentu saja yang harus dilihat karena nanti akan berkorelasi dengan keadaan wilayah luasan tanah yang ada bisa dikembangkan, kan seperti itu. Nah sementara Tangsel sendiri dari sisi luas wilayah kan sudah dalam posisi yang memang tanahnya sudah boleh dibilang sulit, ya. Jadi untuk pengembang sendiri untuk mendapatkan tanah di Tangsel, apalagi yang luasnya besar, ya, sulit. suatu hal yang sulit sebenarnya, Ya. karena itu akan berkorelasi, ya, berkorelasi dengan apa izinnya akan dibangun dan lain sebagainya, kan seperti itu. Tapi walau demikian tetap optimis Pak ya untuk pencapaian target 18 Insya Allah mudah-mudahan itu tadi, karena kita mencoba menghitung itu sudah tidak hanya sekedar prediksi, tetapi itu didukung oleh data yang ada, gitu, data yang ada. Barangkali itu. Baik Pak Dadang, terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.